Itu di akun X saya itu screenshot dari video yang diputarkan di belakang screen ya, layar yang diputarkan di belakang Dirtipidum ya, Brigjen Juandani. Itu di situ ada registrasi dari Joko Widodo. Ya kan? Di situ ditanyakan 7 jurusan yang ada ambil. Joko Widodo memilih membulati sarjana muda, melingkari sarjana muda. Ada 3 pertanyaan di situ untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 3-tiganya dibulati sarjana muda. Artinya apa itu, Prof? Coba, Prof. Tapi sebelumnya ada opsi kan? Opsinya adalah diploma nomor 1, nomor 2 sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi. Kenapa Joko Widodo yang katanya mendapat gelar insinyur kesarjanaan sarjana kehutanan UGM membulati justru sarjana muda? Apa artinya itu, Prof? Berarti begini, selama ini Jokowi klaim dia S1 dari UGM, misalnya dia pakai Dr. Ranus waktu wali kota, kemudian dia pakai insinyur, tidak pakai karena dia harusnya BSc, tapi BSc juga tidak ada para BSc kehutanan, yang ada hanya SMHK, sarjana muda hukum, tidak ada kehutanan punya gelar semacam ini. Jokowi pembohong lah. Saya akademisi, Pak, saya bicara, silakan kalau mau penjarakan saya sudah bilang tidak bisa, Pak, karena kita sudah sekolah. Kemudian hari ini juga saya sudah bantah IP 3,0 itu bohong. Karena apa? Ini dia aja sekarang yang Rismon persoalkan disertasi skripsinya sudah salah karena dia nilai skripsi tidak ada di transkrip dia. Nah, kalau tidak ada begitu, bagaimana dia mesti klaim dia pakai insinyur? Tidak bisa, Pak. Sudah salah, jadi sudahlah. Kami minta maaf ya. Saya sebagai orang Kristen, saya pahami bahwa semua ada waktunya. Dulu kau bisa ini penjarakan ini Bambang Tri dan ini Gus Nur. Sekarang kau tidak akan bisa penjarakan ini Rismon, ini Roy Suryo, kemudian Tifa, karena saya ada. Penjarakan kami semua. Kami masuk penjara, Pak. Kami keluar, nama kami harum sampai ini. Kami tidak akan mati di penjara, Pak. Kami akan pulang, keluar, orang akan hargai kami. Sedangkan Bapak, Pak Jokowi, kau akan dikenang bahwa kau pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, sesuai dengan konvensi di sini, RH channel itu sebenarnya tayang pukul 5 pagi, kemudian pukul 9 pagi, pukul 13.00, pukul 16.00, pukul 19.00, dan pukul 21.00. Kalau di luar itu bisa juga tayang kalau ada breaking news atau saya ingin live misalnya. Jadi pukul jam-jam yang saya katakan tadi bisa live, bisa tidak live. Nah, ini live, this is real live ya. Makanya tadi saya sertakan dulu azan karena memang kebetulan pukul 19.00 itu pas azan. Jadi mudah-mudahan mereka yang ingin menunaikan ibadah Isya silahkan ya. Nah, ini saudara sekalian, apa yang ingin saya bahas ini menarik sesungguhnya. Ya, ini barangkali jawaban. Apakah sebenarnya Jokowi sebenarnya hanya tamat sampai sarjana muda saja dan kemudian dia bekerja di Aceh? Karena
sebenarnya sekuen waktunya agak masuk akal kalau dia cuma sampai sarjana muda. Coba kita lihat ya. Oke. Ini bermula dari tayangan Richmond di X-nya. Coba kita tampilkan X-nya Richmond. Jadi saudara sekalian, di tayangan X Richmond itu dia mempermasalahkan jumlah SKS yang diambil oleh Jokowi. Jadi kata Richmond di dalam tayangan X-nya itu begini bahasanya ya. Richmond Hasiholan Sianipar, jumlah kredit wajib 88 SKS, jumlah kredit pilihan 34 SKS, total kredit 122 SKS. Kok bisa jadi sarjana kehutanan? Tanda tanya. Saat ini saja total kredit sarjana UGM saja 144 SKS. Apakah Jokowi hanya sarjana muda sesuai dengan form yang diisinya? Menarik ini. Oke. Tentu saya tidak punya pretensi karena ada beberapa pengetahuan yang saya kurang paham ya. Oke, nanti saya akan kaitkan dengan sekuen dia ke Aceh dan kelahiran Gibran Raka Buming Raka pada tanggal 1 Oktober 1987. Jadi saudara sekalian, seingat saya, sependek pengetahuan saya, memang untuk menjadi sarjana di UGM itu minimal 144 SKS. 144 sampai 160 SKS. Angka 144 itu termasuk yang saya ingat. Jadi nggak mungkin kurang dari itu. Apalagi konon generasi yang lebih tua, konon lebih banyak lagi SKS yang harus diambil. Sehingga kalau misalnya cuma 122 SKS, rasanya tidak mungkin jadi sarjana S1. Itu satu poin ya, satu poin. Nah poin berikutnya sebagaimana dikatakan oleh dia screenshot ini diambil dari press conference yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei kemarin ya. Jadi ini diambil dari sana. Oke. Kemudian yang kedua adalah form ya yang berisi mengenai, tadi sudah ditampilkan ya. Nah, form yang berisi mengenai registrasi ya. Jadi ini pembayaran atau registrasi saya tidak tahu ya. Kayaknya pembayaran nih. Universitas Gadjah Mada, lembar untuk fakultas yang bersangkutan. Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, surat permohonan _ izin registrasi semester 2 tahun akademi 8182. Nah, jadi cara mengisi, 1, berilah tanda lingkaran ya. Ada lingkaran pada angka nomor yang sesuai dengan jawaban saudara dan atau isilah juga titik-titik untuk keterangan yang berhubungan. Bila salah mengisi, berilah tanda silang dan gantilah dengan isian yang benar. Oke. Di sini dikatakan melunasi uang SPP semester 2 tahun akademi 8182 pada BNI cabang kampus UGM dan melengkapi syarat registrasi. Diberi izin registrasi mendaftar ulang semester 2 tahun 8182 bagi nomor induk mahasiswa ya, nomor nama mahasiswa Joko Widodo dan nomor induknya 803416-KT-1681. Itu kan bisa dicek sesungguhnya. Kemudian jurusan fakultas jurusan kehutanan. Masuk pertama kali tahun 80. Kemudian, nah, di sini dibuat program diploma, sarjana muda, sarjana atau profesi yang dia lingkari sarjana muda. Kemudian terakhir akademi ya, terakhir semester 8182 ya, 8182. Maksudnya tercatat terakhir sebelum yang terakhir ya tercatat. Program diploma tidak yang dilingkari sarjana muda. Kemudian semester 2, ini semester 1 dan 2. Semester 2 tahun 1981-82 sarjana muda. Kemudian negara Indonesia asli, pria dan lain sebagainya. Sayang ada kepotongan sedikit, tapi kalau kita lihat yang dia lingkar itu sarjana muda, sarjana muda, maka bisa jadi ini sebuah jawaban. Jadi saudara sekalian, sekali lagi saya katakan kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi
Kalau memang pernah kuliah, katakan pernah kuliah. Tetapi apakah sampai sarjana atau tidak? Nah ini barangkali jawaban yang di-spill oleh Bareskrim Mabes Polri sendiri. Karena ini data-data yang di-screenshot oleh Rismon. Kenapa yang dilingkari sarjana muda? Apakah salah melingkari? Enggak juga, karena melingkarinya 3 kali nih, sarjana muda ya. Kemudian pertama kali sarjana muda, sarjana, karena ada pilihan program diploma, sarjana muda, sarjana profesi. Jadi ini ada pilihan yang menurut saya rasanya enggak mungkin salah ya. Kalau seandainya memang isian ini, surat ini adalah punya Joko Widodo. Karena kalau bukan punya Joko Widodo berarti kan nggak benar tuh, baik UGM maupun Bareskrim. Asumsinya ini benar, maka programnya cuma sarjana muda yang di sini. Apakah ada kelalaian men-spill ini ataukah memang ada sengajaan? We don't know exactly. Kok sarjana muda cuma? Oke. Saya punya berita Sobat R sekalian yang kemudian bisa dikaitkan dengan sekuen waktu yang saya pernah ceritakan. Ini di tribungayo.com ya. Dikatakan ini jejak Jokowi di Gayo. Penulis buku Jejak Jokowi di Gayo _2. Joko Widodo tamat kuliah dan bekerja di PT Kertas Scrap Aceh tahun 1986. Oke ya. Ini biasalah pembelaan selalu begitu kan. Tribungayo.com Jakarta. Insinyur Joko Widodo adalah 1 dari 9 sarjana kehutanan yang diterima bekerja di PT Kertas Scrap Aceh KKA pada tahun 1986. Tahun 86 ya. Saat itu keberadaan insinyur di perusahaan kertas negara yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tengah sejak 1983 masih langka dan sangat dihargai. Oke. Kemudian pernyataan ini disampaikan oleh penulis buku Jejak Jokowi di Gayo, Murizal Hamzah dan Halisuddin pada Sabtu 17 Mei 2025 di Takengon, Aceh Tengah. Oke. Buku tersebut mendokumentasikan aktivitas awal Joko Widodo setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam kurung UGM. Untuk mengetahui apakah Joko Widodo benar-benar tamat kuliah di UGM dan memperoleh ijazah, kita bisa menelusurinya lewat pengakuan rekan-rekan kerja di PT KKA. Oke. Pada 1986, melamar kerja di perusahaan badan usaha milik negara seperti KKA tentu mensyaratkan ijazah sarjana lengkap dengan legalisir, ujar Halisuddin yang melakukan wawancara dengan sejumlah mantan karyawan PT KKA di Aceh Tengah dan Benar Meriah pada 2014. Oke. Murizal menambahkan Jokowi diterima bersama sejumlah insinyur muda lainnya dari UGM dan Institut Pertanian Bogor IPB. Di antaranya Syuaib Abu Hanifah, Hardi Fitono, Teguh Sisworo, Hari Mulyono adik iparnya ya, Pronojiwo ini kemudian yang bela Jokowi terus, Bambang dan Sulistyo Tomo. Mereka menjalani masa orientasi di Perhutani Bogor sebelum ditugaskan ke Gayo. Jadi kala itu antar sarjana yang baru lulus pasti saling mengamati siapa yang sudah bekerja dan aktif berkirim surat mencari informasi lowongan kerja, kata Murizal. Selama 2 tahun di Gayo, 2 tahun ya, 86-88, Joko Widodo menjabat antara lain sebagai Kepala Divisi Konstruksi Perumahan Housing. Pada Desember 1986, ia menikah dengan Iriana dan memboyong istrinya ke Aceh Tengah. Anak pertama mereka, Gibran Raka Buming Raka, lahir di tahun berikutnya. Joko Widodo tinggal sekamar dengan Hari Mulyono yang kemudian menjadi adik iparnya. Saat itu ia belum dikenal sebagai Jokowi dan masih berkacamata, ungkap Halisuddin. Kemudian Jokowi mengundurkan diri dari PT KAK pada tahun 1988 untuk kembali ke Solo melanjutkan usaha mebel milik keluarganya. Seluruh rangkaian cerita ini tercatat dalam buku Jejak Jokowi di Gayo yang diterbitkan oleh Bandar Publishing pada tahun 2015 dan berdasarkan kesaksian puluhan rekannya semasa bekerja di Aceh. Oke. Ya. Jadi sahabat sekalian, ingat di publishingnya itu 2015 ketika Jokowi sudah jadi presiden. Oke ya. Nah, kalau kita lihat sekuen waktu di sini apa yang aneh? Sekuen waktunya pada soal kelahiran Gibran. Gibran Raka Buming Raka itu
lahirnya 1 Oktober tahun 87 di kota Surakarta. Oke, padahal tadi dikatakan bahwa Jokowi 2 tahun di Gayo. Pada tahun 86 sampai 88. 88 dia baru balik. Dia baru balik ke Jawa untuk melanjutkan usaha mebel. Pertanyaannya adalah kalau kan tadi kan setelah menikah Desember boyong istri. Ya kan, menikah Desember boyong istri. Pertanyaannya adalah apakah ketika hamil Iriana kemudian dipulangkan ke Solo? Kan nggak ada cerita begitu kan. Ceritanya adalah 86 menikah dan kemudian setahun kemudian setelah itu dia boyong istrinya dan setahun kemudian lahirlah Gibran Rakabuming Raka. Kan begitu tadi jalan ceritanya. Oke, kita ulangi lagi ya. Nih, sekali lagi ini bukan mencari pembenaran, kita lihat sekuen waktunya. Pada Desember 1986 ia menikah dengan Iriana dan memboyong istrinya ke Aceh Tengah. Oke ya. Jadi dia sendiri di sana tahun 86. Pertanyaan saya adalah, katakanlah dia menikah setelah dia diterima di Aceh atau dia sebelum diterima di Aceh. Ya kan? Itu menarik juga untuk dilihat. Tetapi intinya adalah setelah menikah Desember 86, ia menikah dengan Iriana dan memboyong istrinya ke Aceh Tengah. Anak pertama mereka, Gibran Rakabuming Raka, lahir di tahun berikutnya. Berarti 87, 1 Oktober 87 ya. Menikah Desember 86, dapat anak 1 Oktober 1987. Lancar artinya, lancar kan? Langsung hamil 9 bulan 10 hari, lancar langsung melahirkan. Cuma pertanyaannya adalah, kenapa Gibran lahirnya di Surakarta? Apakah ketika hamil besar pulang dulu karena tadi dikatakan sampai 88 di Aceh itu baru pulang. Nah ini kan menarik kalau kita bicara tentang sekuen waktu. Maka sekuen waktu yang paling benar menurut saya, yang paling masuk akal ya barangkali, ini I don't know exactly kan, bisa jadi dia tahun 84 datang ke Aceh setelah tamat dari sarjana muda. Ini kira-kira ya, ini mungkin ya, cuman cocokologi saja. Kalau 84 dia dia ke Aceh, maka kalau 2 tahun dia pulang tahun 86. Ya. Katakanlah misalnya menikahnya itu Desember 84 misal ya. Desember 84 menikahnya, kemudian dia bawa istrinya, 86 pulang. Atau misalnya kalau dibilang 2,5 tahun di Aceh, 87 pertengahan pulang. Nah ketika pulang tersebut sudah hamil tuh Iriana. Ya kan? Sudah hamil dan kemudian 87 di Surakarta lahirlah Gibran. Masuk akal kan kalau misalnya dia ke Acehnya 84. Jadi 84 sampai 86 pulang, lahir Gibran di Surakarta. Itu masuk akal. Lebih masuk akal. Tapi kalau dibilang menikahnya Desember 86, setahun kemudian lahir Gibran, kenapa Gibran lahirnya di Surakarta? Apakah dikembalikan dia? Dan apakah diizinkan? Dan jauh kan, apalagi orang hamil. Rasanya nggak masuk akal tuh. Kalau cuma sekedar hamil misalnya harus dibawa ke kampung halaman untuk hamil ya kan, untuk melahirkan. Rasanya ya karena tidak ada penjelasan maka remain questionable. Bagi saya ya itulah benang merah yang barangkali bisa kita satukan dalam hal soal ijazah ini. Ya. Kalau misalnya saya akan harus jujur mengatakan, bagaimana kesaksian terhadap orang yang mengatakan Jokowi pernah kuliah? Yes, banyak keterangan yang mengatakan dia pernah kuliah. Bisa jadi dia pernah kuliah. Yang mengatakan dia ikut kegiatan misalnya naik Gunung Silvagama. Yes, apalagi mahasiswa baru kan, semester 1, semester 2 dan 3. Cuma yang misterinya ini adalah
pada ijazah S1-nya dan pada skripsinya. Itu yang persoalan. Tapi kalau misalnya dia menyelesaikan sarjana muda dengan nilai yang pas-pasan kan, make sense. Artinya barangkali dia tidak qualified untuk sampai ke S1. Nah cuman pertanyaannya adalah apakah ada program sarjana muda di Fakultas Kehutanan? Kalau melihat formulir tadi, ya pasti ada. Karena kalau tidak ada nggak mungkin disebutkan di sini kan, apalagi dia lingkari, gitu. Oh, ini untuk universitas lain, that's right. Tetapi dia tuliskan kehutanan, lalu dia lingkari sarjana muda. Berarti kan ada program sarjana muda. Dan dulu, seperti yang saya katakan dengan interview dan respon, ada beberapa sarjana muda yang memang dipakai. Contohnya BCHK. BCHK itu gelar sarjana muda hukum, ya kan? Ini BCHK nih, atau BCHK adalah gelar sarjana muda hukum, juga dikenal sebagai baccalaureate hukum, ya, baccalaureate hukum. Gelar ini diberikan kepada lulusan program studi hukum yang lebih pendek, seringkali digunakan sebagai gelar transisi menuju program studi hukum yang lebih panjang atau sebagai persiapan untuk profesi hukum lainnya. Kemudian ada juga selain BCHK BSc, ya, BSc, gelar BSc, Bachelor of Science, gelar BSc itu juga gelar yang sebenarnya bukan gelar S1, tapi gelar sarjana muda. Nih, oke, BSc enggak ini ya. Dulu apalagi ya? Saya ingatnya sih BCHK ya. Kalau BSc ini gelar BSc atau BSc. Oke, gelar program gelar sebelum S1 coba. Jadi dulu sering sekali kan saya ingat tetangga saya sebelum Dr. Andes dia membuat tuh kartu namanya apa ya, BSc kalau tidak salah. Ya. Dulu, tapi sekarang memang tidak ada lagi. Kalau sekarang kan tidak ada yang namanya WCHK sarjana hukum muda gitu. Kalau dulu yang namanya ada tetangga saya namanya Rahman. Ya, Rahman apa dia kalau nggak salah. Jadi gelar sarjana mudanya. Lalu kemudian tetangga depan saya Ar-Rohim Majari pakai gelar sarjana mudanya dulu sebelum Dr. Andes. Begitu Dr. Andes diganti Dr. Andes. Jadi sahabat sekalian, barangkali itu ya. I don't know exactly ya. Intinya adalah masuk akal. Jadi kalau misalnya orang mengatakan Jokowi pernah kuliah, yes pernah kuliah. Jokowi aktif di pencinta gunung, yes. Tapi Jokowi menyelesaikan skripsi, this is the question. Dia punya gelar sarjana S1, punya ijazah S1, this is the question sesungguhnya. Maka ya dari sanalah kemudian ya kan. Nah pertanyaannya adalah ini agak spekulatif, tapi apakah ketika misalnya dipersyaratkan sarjana itu orang lain yang dipakai, we don't know exactly, kita tidak bisa menuduh. Tapi ini kan sebenarnya kalau kita mau melakukan investigasi, ini kan agak ada terangnya sedikit sebenarnya, ya kan? Jadi bisa jadi ya tadi tidak selesai, tapi diterima bekerja. Nah diterima bekerjanya itu, it could be possible lebih dulu dia. Jadi crossing dengan teman-teman yang mungkin menyelesaikan S1-nya atau ya ada semacam penggunaan, ya kan? Tapi sekali lagi ini diduga. Ini kan susahnya kita ini apa? Nggak bisa ngomong apa adanya. Wah ngomong dia ancam tuh akan di ini. Padahal kita ngomong berdasarkan analisis. Nah analisisnya itu sepertinya kan masuk akal. Jadi kalau orang mengatakan, oh ini pernah kuliah dia, yes. Ada di KR misalnya, yes. Tapi apakah dia selesai atau tidak? Nah kalau kita bicara selesai atau tidak, maka dua hal ini harus
lihat benar skripsi dan ijazah. Karena skripsi dan ijazah two side in one coin. Anda tidak mungkin mendapatkan ijazah yang sah kalau tidak menyelesaikan skripsi. Dan kalau Anda sudah menyelesaikan skripsi, ya Anda berhak atas ijazah, kan begitu. Ya ada soal-soal administratif ya, soal ini, soal itu. Tapi itu kan kita dapat lembarnya, tapi untuk menggunakan gelar seperti saya sarjana hukum itu sudah sah. Walaupun misalnya ijazah itu belum saya ambil misalnya, atau belum diperoleh, tetapi begitu kita diwisuda, kita berhak atas gelar tersebut. Ya, yudisium sebenarnya. Karena wisuda itu tidak menentukan apakah seorang bisa, bukan yudisium, ya, yudisium. Jadi yudisium di fakultas masing-masing yang menandakan bahwa Anda sudah selesai menyelesaikan studi. Kalau wisuda itu inaugurasi saja sesungguhnya. Jadi orang yang nggak ikut wisuda ya tetap berhak atas gelar tersebut. Karena ada juga orang karena sudah kerja duluan dia tidak ikut wisuda. Jadi kalau kita tidak punya foto wisuda, it doesn't mean kita tidak pernah menyelesaikan studi. Yang paling penting tadi bukan foto wisudanya, ijazahnya dan kemudian skripsinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengambil ijazahnya? Bisa jadi orangnya antik, tapi kan ada jejaknya kan. Kalau misalnya dia mengatakan saya punya ijazah dan dia tunjukkan secara tidak langsung, artinya dia ambil ijazahnya. Begitu sobat era sekalian ya, spekulasi gara-gara Rismond, lagi-lagi Rismond. Lagi-lagi Rismond ya. Oke, itu yang harus kita lihat ya. Ini by the way, kemana ini jemaah ini? Padahal ini bahasan yang menarik ya, karena itu bisa menjawab sesungguhnya. Oke, mungkin jemaah kita lagi ini ya, mudah-mudahan tidak kena yang namanya internal banning ya, shadow ban ya, mudah-mudahan. Oke. Coba kita lihat, mantap RH Channel. Tiada Tuhan selain Allah. Saya percaya ijazah Jokowi aspal, ijazah sarjana ya. Kemudian bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Assalamualaikum hadir bang. Bro Rismond ditantang Joshua debat di Zoom meeting DFK hadir. Kalau debat itu jangan Zoom meeting. Kalau Zoom itu kan ada keterbatasan sesungguhnya. Lebih baik ya langsung lah. Atau saya fasilitasinya. Mana Joshua itu? Kemudian Allah Maha Besar. Oke. Yang paling make sense ya ini 122 SKS. Bang Refli jangan bawa-bawa Aceh. Muak dengan nama penghancur demokrasi ya. Kok yang bawah ini kan dia pernah di Aceh ya. Bung Refli, bagaimana tanggapan Bung Refli mengenai survei yang menyatakan bahwa 68 masyarakat percaya ijazah Jokowi asli, 66,9%. Tanggapan saya justru berbahaya. Kenapa? Artinya ada yang tidak percaya dan banyak yang tidak percaya, itu 19,1%. Dan itu jumlah yang tidak sedikit, ya. Jadi kalau dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia, itu sampai sekian, sampai berapa ya? Saya bilang sampai 50 juta lebih dikalikan dengan 248 juta kalau seandainya survei tersebut benar-benar representatif. Intinya Polri kita dan hukum kita berpihak sama mantan presiden, terlihat jelas dan terang-terangan membela dan melindungi. Bang RH di podcast Sentana menit ke-2245, Mikael yang abang undang kemarin, coba tonton. Ada orang yang pernah melaporkan status Prof Abang, benarkah berita itu? Saya ini bukan Prof, gimana? Tidak pernah saya bilang Prof ya kan. Kemudian saya yakin kalau Jokowi tidak pernah lulus sarjana, kalau Jokowi lulus D3 mungkin benar. Untuk ijazah mungkin ijazah asli dan dikeluarkan oleh UGM namun dengan cara yang tidak sah. Oke. Dari dulu
dari dulu gak pernah percaya terhadap penegakan hukum di negeri ini. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Jadi ada lagu sarjana muda ya. Kayak apa lagi ya? CNN, Kompas, Tribun News itu media buzzer, nggak bisa dipercaya, jurnalis picisan para penakut. Hayo masyarakat Indonesia, kita lawan kebobrokan rezim, kita bantu para pahlawan melawan kezaliman. Sebenarnya saudara sekalian ya, kalau kita melakukan investigasi, wah ini bisa diinvestigasi sebenarnya dengan mengumpulkan fakta-fakta dan lain sebagainya. Tapi tadi keberanian barangkali tidak ada. Yang kedua ya tadi sukatani ya, mungkin bayar dan lain sebagainya. Ya saudara sekalian, itu saja ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan selamat liburan, dan besok Harpitnas, hari terjepit nasional. Mungkin Anda sudah go away ya, dari kota masing-masing untuk liburan. Saya tetap di sini saja karena at any time saya bisa libur karena saya tidak punya tuan, tidak punya ikatan dengan institusi apapun ya, orang bebas. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.